Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha al-ayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim, amma ba'du. Pemirsa Al-Baqiyah TV, yang mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akan menyampaikan tentang zakat fitrah. Kenapa? Karena hari ini kita berpuasa sudah 19 hari. Nanti malam taraweh yang ke-20. Sama-sama kita maklumi zakat fitrah ini wajibnya ya setahun sekali. Sama, karena zakat kan ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Tapi kali ini kita akan menyampaikan tentang zakat fitrah. Bicara zakat fitrah, tentu sandarannya adalah hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Jadi Kanjeng Nabi mewajibkan zakat fitrah. Min Ramadan 'ala nasi so'an min tamrin, so'an min sya'irin 'ala kulli khurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Di waktu bulan Ramadan pada setiap manusia satu sok korma atau syair bagi orang-orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan. Gampangnya ngomong, zakat fitrah itu ya wajib. Untuk siapa? Muslimina wal muslima. Tapi tetap biwujudil fadli. Kalau mempunyai kelebihan. Kelebihan dari makanan, kelebihan dari yang ia miliki ketika pada waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Lah terus kapan itu zakat fitrah dilakukan? Maka di sini kita akan mengkajinya dengan menyampaikan makalah atau kitab Fathul Qorib dari syarahnya Tausyah Ibnu Qasim. Faslon wa tajibu zakatul fitri. Zakat fitrah itu wajib. Bi salasati asya'a. Dengan 3 perkara. Yang pertama, al-Islam. Wajib karena memang orangnya Islam. Yang kedua, wajib bi ghurubi syamsi min akhiri syahri Ramadan. Karena akhirnya bulan Ramadan terbenamnya matahari. Yang ketiga, wa wujudul fadli, karena mempunyai kelebihan dari apa yang ia makan. Kita masuk pertama Islam. Jadi zakat fitrah itu wajib. Itu ya bagi umat Islam. Kalau nggak Islam itu ya nggak wajib. Wong Islam kok zakat fitrah. Nah muncul masalah begini. Tapi Pak Ustadz, kami panitia musola, kami panitia penerima zakat di masjid. Karena memang lingkungan kita itu majmu', plural agama, plural suku. Mereka yang plural agama, yang Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ini jiwa sosialnya tinggi Pak Ustadz. Jadi ketika kita panitia zakat, berbondong-bondong muslimin wal muslimat datang membawa beras 3,5 liter, itu mereka muncul sosialnya membawa beras juga 1 karung, 2 karung. Ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah orang non-muslim ini juga dinyatakan zakat fitrah? Tidak. Itu bukan terkategorikan zakat fitrah. Ya, pemberian saja. Kalau dalam bahasa kita sedekah. Sahabat pemirsa Al-Baqiyah TV. Jadi syarat pertama jelas adalah Islam. Kalau nggak Islam, ya bukan terkategorikan zakat fitrah. Jadi hanya sedekah biasa. Tapi tetap diterima dan boleh dibagikan.
dibagikannya itu kepada mustahikin yang tadi juga boleh, atau kepada hal-hal yang lain. Terus kapan waktu wajib zakat? Di sini waktu wajib zakat wabi ghurubi syamsi min akhir syahri Ramadan. Jadi ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Kalau Ramadan itu kan ada 29, ada 30. Anggap aja ini yang 30. Ketika Kementerian Agama dengan ru'yatul hilal sudah imkanu ru'ya, ini tanggal 1 diumumkan, ini 1 Syawal, maka di situ wajibnya. Adapun teknis dalam fikih, ada waktu yang sunnah, ada waktu yang mubah, ada yang wajib. Adapun waktu yang sunnah itu mulai awal Ramadan sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Namanya zakat fitrahnya takjil, segera untuk dikeluarkan. Tapi waktu wajibnya terbenam matahari terus wajib. Kapan akhirnya? Ketika sudah selesai khutbah Idul Fitri. Yang ketiga, wawujudul fadri. Memang dia mempunyai kelebihan harta, kelebihan makanan yang dikonsumsi sehari semalam untuk dengan keluarganya. Kalau memang nggak punya lebih, maaf izin, punten. Memang ini ya terkategorikan miskin banget. Sampai dia sehari semalam suami istri punya anak 3 makan itu 2 liter. Ini punyanya cuma 2 liter. Dimakan hari itu habis, terus nggak punya apa-apa. Loh itu nggak wajib karena nggak punya kelebihan. Tapi kalau orangnya punya beras itu 50 kilo atau 30 liter, sementara pengeluaran sehari cuma 2 liter, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terus Ustadz, zakat fitrah itu apa yang harus dikeluarkan? Lah di sini min kutihi au min kuti baladihi. Dari makanan pokok yang biasa dimakan. Apa itu? Ya kalau kita kan makanannya beras, zakatnya pakai beras. Kalau ada yang jagung ya zakatnya pakai jagung. Kalau ngikutin hadis Nabi, zakat fitrahnya ya pakai korma. Karena memang Nabi dan sahabat dulu itu makannya korma. Makanya gandum ya pakai gandum. Lah kalau kita pakai beras. Terus berapa ukurannya Pak Ustadz? Lah masalah ukuran ini sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama, dari MUI, para alim ulama, ahli fikih. Kalau bicara beras literan, aslinya 3 liter 2 on. 3 liter 2 on. Cuman karena supaya nggak ribet yo 3 liter setengah. Kalau di kilo, kilo itu 2 kilo 7 on. Ini kalau kilo. Karena ada yang kilo, ada yang liter. Cuman kalau di Jakarta rata-rata liter, jadi 3 liter setengah. Kalau di kampung 2 kilo 7 on. Ustadz, boleh nggak sih zakat fitrah dengan duit? Nah ini, kadang-kadang kan kita memang bekerja, kadang-kadang kita karyawan. Kalau zakat harus bawa-bawa beras kan ribet. Jadinya kita ya pakai duit. Bagaimana? Baik, kalau sudah bicara zakat fitrah beras apa duit, kita masuk kepada kajian. Kalau menurut Imam Syafi'i, ini wajib pakai makanan keseharian, pakai makanan pokok. Lah kalau kita beras, wajib pakai beras. Kalau pakai duit enggak sah. Terus bagaimana supaya kita sah Pak Ustadz? Supaya lebih mudah, ini kita ngikutin madhab Imam Hanafi. Imam Hanafi memperbolehkan pakai duit. Namanya biqimatihi, dengan nilai harganya, dengan rupiahnya. Terus berapa? Lah di sini yang perlu disampaikan ada perbedaan saudara. Jumlah zakat fitrah madhab Imam Syafi'i dengan jumlah zakat fitrah madhab Imam Hanafi berbeda. Contoh, kalau Imam Syafi'i itu 3 liter 2 on. Kalau madhab Imam Hanafi 4 liter 1 on. Saya ulang ya. Madhab Imam Syafi'i ini pakai literan. 3 liter 2 on. Kalau madhab Imam Hanafi 4 liter 1
on. Nah, kalau sudah ngikutin ini, ketika kita memang zakatnya mau pakai rupiah, pakai duit, ya harus sesuai prosedurnya madhab Imam Hanafi. Dengan apa? Harga beras 4 liter 1 on. Jadi kalau memangnya pakai duit, langsung ke mustahik, ada fakir miskin, ada amil, ada gharim, langsung, Pak, Ibu fakir miskin, saya mau zakat fitrah pakai duit. Duitnya seharga 4 liter 1 on. Madhabnya Imam Hanafi. Lah terus bagaimana Ustadz? Kalau kita tetap pakai duit, tapi seharga madhab Imam Syafi'i. Lah di sini loh, dalam fikih namanya ada talfek. Asal ngikutin madhab tapi tidak sempurna. Maka di sini perlu disampaikan, karena kita itu niatnya ibadah mencari ridho Allah. Itu ya mbok jangan asal-asalan, sudah ada aturannya. Kalau memang Imam Syafi'i pakai beras ya pakai beras. Imam Hanafi boleh pakai duit ya pakai duit. Nah, bagi yang pingin pakai duit ya silahkan, tapi ngikutin prosedurnya Imam Hanafi seharga 4 liter 1 on. Nah, adapun Imam Syafi'i ya pakai beras. Bagaimana Ustadz kalau tetap pakai berasnya madhab Imam Syafi'i, ngikutin prosedur, itu ya tetap hukumnya tidak boleh. Sekali lagi, zakat fitrah ini ranahnya adalah ibadah mencari kesempurnaan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali, zakat fitrah hukumnya wajib. Kapan wajibnya? Mulai terbenam matahari akhir Ramadan, ayo kita keluarkan zakat fitrah. Kalau memang kita bingung mencari mustahik, yang mustahik jumlahnya 8. Mustahik jumlah 8 ini tidak hanya untuk zakat fitrah, tapi juga bagian untuk zakat mal. Siapakah 8 orang itu? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi 8 asnaf nih: fakir, miskin, amil, orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, orang yang punya hutang banyak. Awas, punya hutang banyak. Ini bukan utang beli mobil, bukan utang beli motor, tapi utang untuk kepentingan agama. Contoh, ada pembangunan masjid, ada pembangunan musola. Ini kalau nggak segera diselesaikan, maka musolanya akan mangkrak, maka masjidnya akan mangkrak. Sehingga ada orang kaya, ini orang kayanya membeli bahan bangunan, beli semen, beli batu segala macam, sampai dia punya utang banyak. Lah orang yang punya utang ini berhak menerima zakat fitrah atau menerima zakat mal. Karena apa? Dia gharim, punya utang banyak untuk kepentingan agama. Bukan masalah beli mobil. Ini beli mobil suasana pandemik mau ngeredit, nggak ada duitnya. Ngomong saya ini termasuk golongan musahikin apa gharimin, nggak masuk. Nah, yang selanjutnya sabilillah, terus ada Ibnu Sabil. Jadi, sahabat Al-Baqiyah TV, karena ini menjelang zakat fitrah, ingat tetap wajib sekalipun posisinya pandemik. Mentang-mentang pandemik, posisinya saya nggak wajib zakat Pak Ustadz, karena saya nggak punya beras, saya nggak punya apa-apa. Ada filosofi begini loh, alim ulama dulu. Ada salah satu musola. Ini di musola, kiainya dari rumah bawa beras 1 fitrah. Nanti kiainya menyampaikan kepada jamaah keliling, Mas. Dari barisan yang pertama, dari ujung terus. Apa kata-katanya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala, diberikan, diterima. Akhirnya sudah milik sebelahnya. Sebelahnya terus sampai satu musola. Apakah ada tata cara hukum begitu Ustadz? Secara spesifik fikih ya nggak ada. Cuman karena saking wajibnya, ini kiai ngasih beras supaya beras dikasihkan supaya apa? Tetap menjalankan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah hukumnya wajib, tetap wawujudul fitri. Karena apa? Beras nggak punya, tapi punya HP, punya TV, punya motor, punya segala macam, maka hukumnya wajib. Sekali lagi, niatkan zakat fitrah kalau sendiri,
nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya fardu karena Allah Ta'ala. Kalau untuk istrinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardholillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya fardu karena Allah Ta'ala. Untuk anak laki-lakinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibni fardholillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki saya fardu karena Allah Ta'ala. Untuk anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakat fitri an ibnati fardholillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuan saya fardu karena Allah Ta'ala. Kalau memang tetap belum hafal, di samping saksikan tayangan ini, di samping telaah sambil tulis, tentu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan pada ahlinya kalau memang tidak mengerti. Zakat fitrah hukumnya wajib, tujuannya membersihkan diri dari segala kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, zakat yang kita berikan manfaat untuk diri kita, keluarga kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.